Yohanes 10 ayat 19 sampai 30 saya membaca yang 19 lalu Bapak Ibu kita bertanggapan. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Silakan ayat 10. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta? Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Kita di awal membaca timbul pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Perkataan apa? Saudara masih ingat? Ini perkataan Yesus. Waktu itu dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya, dan ini perdebatan dengan orang Yahudi. Di antara Yesus ini dimulai dari sejak dia menyembuhkan orang yang buta itu. Ya, kita ingat terus minggu demi minggu terus kita pelajari. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes sebagai satu bagian yang begitu indah. Akulah gembala yang baik, ini bicara hidup kekal. Saudara jangan lupa itu. Akulah gembala yang baik, itu hidup kekal bagi domba-domba milik Kristus. Saudara, kita diingatkan ini masa Paskah. Yesus adalah gembala yang baik yang menderita sengsara dan mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita yang adalah domba-dombanya. Renungkan Kristus selagi kita masih sehat. Kristus disalibkan untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit kembali mengalahkan kuasa dosa, kematian dan setan. Saudara, selagi masih sehat, mari kita rajin merenungkan Tuhan kita. Nanti sudah kita sakit, saudara, kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Itu rahasianya. Saudara, kita terus dipimpin oleh iman, makin bertumbuh ke arah Dia. Yesus adalah gembala yang baik. Turun dari surga, bukan hanya untuk mati kepada kita yang adalah domba-dombanya, tetapi dia juga bangkit kembali untuk kita. Itu sebabnya saudara, kita itu yang adalah domba-domba Tuhan, hidup itu penuh pengharapan. Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita bukan percaya Tuhan yang mati, yang tidak bisa dengar doa kita, yang tidak bisa melihat kita, yang tidak bisa merasakan kesengsaraan. Tidak. Dia turun ke dalam dunia, dia merasakan kesulitan kita, kesengsaraan kita. Dan dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Itu sebabnya kita tidak boleh putus asa. Di dalam segala keadaan, karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia sekarang duduk di dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah, Bapa di dalam kuasa, Raja kita dan Imam besar kita. Di sana dia hidup dan menaikkan permohonan untuk kita semua. Bersyafaat untuk kita. Menolong kita pada saat dibutuhkan. Melepaskan kita dari segala pencobaan. Dia menyelamatkan kita. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita tampak suram, sadarilah bahwa sebenarnya tidak. Kita tidak bisa melihat akhirnya. Tetapi dia yang mengendalikan akhir itu. Kita memiliki juru selamat yang hidup, yang mengendalikan segala sesuatu. Puji Tuhan,
Kita punya gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Hidup kekal itu menjadi milik kita. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar perkataan yang menghibur dan menguatkan ini, justru menimbulkan pertentangan dan kebencian. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi mau ambil batu bunuh Yesus. Ini berkali-kali terjadi. Nanti saudara baca lagi di rumah. Mari kita melihat dari awal bagian ini. Ayat demi ayat. Yohanes mencatat di ayat 19, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Ya, Yesus mengaku dirinya gembala yang baik, hidup kekal, segala macam kepada barang siapa yang percaya kepada dia. Banyak di antara mereka berkata, Yesus kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Yesus disebut kerasukan setan. Dan sudah gila. Jadi mereka, saudara-saudara, istilahnya orang yang sudah benci kepada Yesus, mereka menutup telinga bagi Yesus. Yang rugi bukan Yesus, saudara. Justru mereka yang menutup dirinya, yang menutup telinganya. Sehingga anugerah itu tidak bisa sampai. Mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Di dalam kitab suci, saudara, ada juga orang yang dicatat gila. Saudara masih ingat namanya siapa? Paulus. Ya, saya cerita sedikit, saudara. Di dalam Kisah Rasul 26, ya dituliskan. Waktu itu dia menceritakan kisah pertobatannya kepada Raja Agripa. Wah, luar biasa ya, saudara. Orang ini dipakai Tuhan sampai kepada pimpinan di dalam pemerintahan itu. Waktu itu ada banyak orang di Kaisarea, katanya begitu ditulis ya oleh Lukas. Paulus dirantai di hadapan orang-orang penting ini. Raja Agripa dan Festus gubernurnya itu. Dan dia mulai bersaksi bagaimana dia beriman kepada Kristus. Saudara, kalau sampai waktunya kita harus diseret seperti itu, jangan takut. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kalimat-kalimat itu semua. Seperti Paulus sekarang. Dia bicara begini di depan pemimpin yang penting itu. Ketika aku mau menyiksa orang-orang Kristen, ini kesaksian dia loh, saudara. Di tengah jalan ke Damsyik, dengan penuh kuasa daripada imam kepala, mendadak di situ ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku. Dan kami jatuh ke tanah dan mendengar suara. Dia dipanggil, saudara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waduh, dia kaget sekali, saudara. Dia bingung di situ. Kok dia menganiayanya gereja? Kenapa ini bicara menganiaya aku? Waduh, ini tiada lain, saudara. Cahaya begitu terang pasti adalah Tuhan. Dia bingung di situ. Dia panggil Tuhan. Siapa engkau, Tuhan? Lalu dijawab dalam suara itu, saudara, cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus cerita, saudara, terus sampai akhirnya Festus interupsi. Dan menyebut Paulus, gila kamu. Kamu gila, Paulus. Pengetahuanmu yang banyak itu membuat kamu gila, katanya. Saudara, kenapa Festus menyebut Paulus gila? Padahal waktu itu Paulus bicara memakai bahasa Yunani. Saudara, dia bahasa Yunani itu begitu baik. Itu Yunani waktu itu orang bisa berbahasa itu tuh bahasa akademik, saudara. Itu bahasa orang yang berpengetahuan. Itu sebab Festus bilang, kamu punya pengetahuan begitu banyak. Itu yang bikin kamu gila sekarang. Nah, saudara-saudara, kitab suci mencatat dua orang disebut gila. Satu Yesus, satu Paulus. Dua-dua mengabarkan tentang anugerah kasih karunia. Tapi disebut gila. Nah, inilah dunia. Kenyataannya, saudara. Mereka bicara dengan rasional, dengan penguasaan diri tentang anugerah Injil. Tapi di zaman itu, saudara, orang-orang Yahudi menutup telinga mereka. Mereka dengan aktif melawan Tuhan dan menolak anugerah itu. Jadi, saudara, kita sudah diberi contoh. Ya, bukan hal yang aneh bagi dunia untuk menyebut saksi-saksi Tuhan itu gila. Yesus adalah anak Allah. Yesus mati bagi domba-dombanya. Yesus bangkit. Yesus naik ke surga.
Itu tidak masuk akal bagi orang dunia. Itu gila kamu ngomong begitu. Jadi kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara, dia sendiri sudah mendului kita. Bagi kita, saudara-saudara, kita harus percaya dan kita tahu kuasa Yesus yang sudah merubah jutaan manusia di dunia ini. Kuasa dia tidak terhingga, saudara. Dari binasa mendapat hidup yang kekal. Dari lemah menjadi kuat. Dari cemas menjadi tenang. Dari jahat orang berubah menjadi baik. Itu perubahan hidup yang tidak mungkin dihasilkan orang gila. Bukan cuma gila, saudara. Kelompok orang-orang Yahudi itu menganggap Tuhan kita sebagai kerasukan setan, katanya. Orang yang kerasukan setan menyebut Tuhan kerasukan setan. Nah, saudara-saudara, seringkali di dalam dunia itu seperti itu. Jadi orang itu sering menghakimi kita tidak sadar dirinya, saudara. Itu. Jadi kita sudah dikasih contoh. Jadi dalam hal ini sabar senantiasa, saudara. Yang lain menentang dia, dapatkah setan mencelikan mata orang buta? Jadi orang dunia itu tidak bisa membedakan, saudara, antara firman Tuhan dengan perkataan setan. Bingung. Mereka tidak bisa, saudara, dengan kemampuannya yang natural itu mengerti kebenaran rohani. Tidak mungkin. Hanya kita, saudara, orang yang sudah diberi Roh Kudus di dalam hati kita, kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Saudara, ini penting ya, saudara-saudara, untuk kita melatih telinga kita, untuk kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita disiplin mendengar suara Dia melalui kitab suci, melalui pembacaan setiap hari. Ya, saat teduh kita baca, saudara, ini suara Tuhan kepada kita. Kalau sudah tidak bersuara lagi di hati kita, kita harus berdoa minta ampun dosa-dosa kita. Tolong Tuhan supaya hati kita peka, telinga saya dibuka mendengar suaramu ini. Karena Tuhan bicara sudah tidak audible lagi, saudara, tapi Dia berbicara melalui firman-Nya. Karena Kristus itu yang sudah bicara terus dan dituliskan di dalam kitab suci. Kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Karena dunia ini sudah terlalu bising. Sudah banyak suara asing. Saudara-saudara, kita punya telinga harus dilatih. Kita memiliki sesuatu kepekaan mendengar suara Tuhan. Itu domba-domba milik Tuhan, saudara. Sehingga kita mampu memiliki sesuatu kepekaan membedakan firman Tuhan dan perkataan setan. Tetapi orang-orang di zaman Yesus, mereka bingung. Anugerah Injil, janji pengharapan, janji pengampunan dosa, hidup kekal, mereka tolak semuanya, saudara. Bagi mereka semua itu gila dan dari setan. Tetapi bagi kita, saudara, betapa bersyukurnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Gembala agung kita. Kita mempunyai hidup yang kekal. Kita adalah domba-domba milik Yesus. Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Saudara, dicatat di sini, Yohanes mencatat waktu itu Tuhan Yesus berada di bait Allah pada musim dingin. Ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Ini konteksnya, saudara. Hari pentahbisan bait Allah. Ini kalau dalam bahasa orang Yahudi disebut Hanukkah. Artinya, saudara, Hanukkah itu dedication. Ya, satu dedikasi yang dirayakan, saudara, untuk membersihkan bait Allah setelah Raja Asyur yang namanya Antiochus Epiphanes itu mendirikan patung Zeus di ruang suci dan mengorbankan babi di atas mezbah di bait Allah. Wah, itu saudara, kurang ajar sekali bagi orang Yahudi. Karena Asyur itu menaklukkan Yerusalem. Ya, tahun 167 before Christ. Dan dia ingin menjadikan Helenisme itu menjadi budaya di negeri itu. Jadikan mereka Yunani. Jadi bait Allah di Yerusalem dijadikan tempat penyembahan untuk kafir, untuk dewa-dewa, saudara-saudara. Maka orang-orang Yahudi itu semua marah sekali. Mereka memberontak di bawah pemerintahan Yudas Makabeus namanya. Akhirnya mereka merdeka, saudara, singkatnya, daripada jajahan Yunani ini.
mereka mengalahkan Antiochus, ambil kembali bait Allah dan dibersihkan, lalu didedikasikan kembali kepada Allah pada Desember tahun 164 before Christ. Korban bakaran dijalankan lagi, saudara. Penyembahan kepada Allah Yahweh dijalankan lagi. Dan orang-orang Yahudi masih merayakan hari itu sampai hari ini. Itu disebut Hanukkah. Itu dirayakan selama 8 hari. Dan sejak itu orang-orang Yahudi terus merayakan kelepasan di bulan Desember itu. Ini hari kelepasan yang besar bagi orang-orang Yahudi. Dan menjadi satu lambang, suatu pengharapan bahwa Tuhan satu hari akan melepaskan umatnya. Yosefus, seorang ahli sejarah, dia mencatat Hanukkah ini, itu sering disebut juga perayaan terang. Ya saudara-saudara, karena itu melambangkan satu pengharapan. Hari ini, saudara, orang-orang Yahudi masih merayakan Hanukkah ini. Mereka menyalakan lilin di setiap 8 hari itu. Dan di sini Yohanes mencatat Yesus di Yerusalem dan berjalan di bait Allah di waktu perayaan Hanukkah itu. Ini keindahan yang luar biasa, saudara, melihat atau tidak? Yesus itu sebelumnya mengatakan dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Dan dia berjalan di bait Allah yang adalah rumah Bapa. Wah, itu luar biasa, saudara. Sementara pengharapan pelepasan di kepala orang-orang Yahudi itu, saudara. Tuhan Yesus menawarkan pembebasan itu. Terang itu. Pengharapan pelepasan itu. Tuhan Yesus berjanji memberikan hidup kekal kepada domba-dombanya. Yaitu pelepasan dari dosa, saudara. Bukan pelepasan dari jajahan Romawi. Jadi Yesus menawarkan hidup kekal bagi domba-dombanya. Itu pengharapan yang besar sekali bagi setiap orang yang mengikut dia. Itu yang baru saja dia katakan sebelumnya, bahwa akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi orang-orang Yahudi ini, saudara, ingin tahu lebih banyak. Mereka ingin mengetahui apakah dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Waktu itu musim dingin. Ditulis, saudara. Jadi kalau Alkitab menuliskan sesuatu itu ya ada artinya, saudara, memang. Musim dingin bulan Desember, saudara. Jadi ketika mereka melihat Yesus jalan-jalan di Serambi Salomo itu, dingin. Di sini sengaja dicatat, saudara. Itu bukan menggambarkan cuacanya yang saja memang dingin. Tapi hati mereka, saudara, sudah dingin. Mereka tidak bisa melihat Mesias itu. Hati mereka dingin. Saudara, jikalau kita punya hati yang dingin, relasi kita itu susah, saudara, untuk dengar suara dia. Kita harus memperbaiki relasi dengan Tuhan itu. Selalu harus panas. Hangat relasinya. Orang yang panas relasinya dengan Tuhan itu selalu dia rajin, saudara, membaca kitab suci, bersyukur kepada Tuhan. Di sini dicatat itu bukan cuacanya dingin, saudara, relasi mereka dingin, hati mereka dingin. Itu sebab Tuhan bicara apa mereka tidak mau, saudara, mereka menutup. Maka orang-orang Yahudi itu mengelilingi dia, ayat 24. Yang sudah dingin-dingin hatinya itu. Dia berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Jadi ini, saudara, kalau dikalimatkan itu pertanyaannya sangat tidak ramah. Yesus tahu motivasi mereka. Ada orang yang nanya itu dengan motivasi bagus, saudara. Itu baik pertanyaan itu. Tapi ini tidak, saudara. Mereka bukan menyanyi dengan sopan. Mereka tanya, saudara, dengan tidak ramah untuk Yesus beritahu mereka dengan jelas. Apakah kamu adalah Kristus atau bukan? Ini permintaan dengan hati yang dingin. Hati yang penuh permusuhan. Tuhan tahu hati mereka. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan kebenaran. Itu sebabnya, saudara, meskipun Yesus bicara kebenaran, tetap mereka anggap gila dan kerasukan setan. Maka Yesus berkata, aku telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya. Jadi kesempatan itu sudah dikasih. Mereka tidak menghargai. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi semua mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ajaran-ajaran yang dia ajarkan, saudara. Sudah banyak mereka lihat dan mereka dengar.
Meskipun saudara tanpa langsung menyebut akulah Mesias. Itu semua sudah membuktikan siapa Yesus. Mereka harusnya sudah tahu. Itu semua sudah membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Karena mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar semua yang mereka perlukan untuk percaya. Tetapi mujizat yang pernah dilakukan, saudara, penyembuhan yang Tuhan kerjakan, pengajaran yang diajarkan begitu luar biasanya, sampai penjaga-penjaga bait Allah. Saudara masih ingat yang disuruh oleh imam kepala itu dan orang Farisi, tangkap Yesus. Mereka kembali dengan tangan kosong. Mereka tanya, kenapa kamu tidak bawa Yesus? Kita sudah perintahkan kamu. Mereka jawab apa, saudara? Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Kami tidak pernah mendengar pengajaran seperti ini. Dan imam-imam kepala itu juga belum pernah, saudara. Tetapi setelah semua ini, mereka tetap tidak percaya. Maka Yesus menjelaskan kenapa mereka tidak percaya. Ayat 26, saudara. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Sebelum ini, Yesus di ayat 14, dia berkata, domba-dombaku mengenal aku. Lalu di bagian ini, ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Saudara, di sini saya mengajak kita merenungkan dua kata yang Yesus ajarkan. Mendengar dan mengikut. Mendengar itu ada satu relasi keintiman antara domba dengan Tuhan sebagai gembala. Kalau kita, saudara, dengan istri, anak kita, ya sudah setiap hari kita dengar suara mereka. Meskipun ditutup apapun, banyak orang di sana. Ketika kita mendengar suara mereka, kita tahu. Ini suara istri saya. Ini suara anak saya. Ada relasi keintiman. Aku milikmu dan engkau milikku. Ini menyebabkan domba itu mau ikut dia. Ikut itu perjalanan seumur hidup, saudara. Nah, mendengar ini Tuhan Yesus berulang kali menekankan terus mendengar. Ditekankan terus mendengar. Barang siapa bertelinga, dengar. Kata mendengar ini penting sekali, saudara. Karena ini menjadi tanggung jawab manusia. Meskipun Tuhan berkata, saudara, karena mereka tidak termasuk domba-dombaku. Tetapi ini tanggung jawab manusia yang punya telinga untuk mendengar. Karena mendengar ini penting sekali. Kita ingat, saudara, waktu Maria Magdalena dikubur Yesus. Ketika dia berbalik, dia melihat Yesus berdiri di belakang dia. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia kira itu tukang kebun. Maria melihat Yesus, tapi tidak mengenal dia. Sampai Maria mendengar suara Yesus. Memanggil nama dia, baru dia kenal siapa Yesus. Lalu setelah itu dicatat juga, saudara, ketika Petrus di Danau Galilea sedang mau tangkap ikan. Dan mereka melihat Yesus di pantai. Tapi Petrus tidak kenal dia. Jadi penglihatan itu belum tentu bisa mengenali, saudara. Tapi ketika dicatat Petrus mendengar itu Tuhan, dia tahu itu Yesus. Saudara, mendengar itu bukan hanya ditekankan di dalam ayat ini saja dan di dalam Injil Yohanes, tapi di dalam semua ayat di dalam firman Tuhan. Paulus menulis di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu bukan mendengar sesuatu yang lain, tetapi firman Kristus. Mendengar ini, saudara, bisa dibagi menjadi beberapa macam. Ya, saya tidak mengelaborasi yang tadi, saudara. Tapi kita bisa merenungkan yang singkat dua saja. Jadi mendengar suara Tuhan dan mendengar suara manusia juga. Telinga itu, saudara, yang bisa mendengar suara Tuhan itu anugerah yang besar sekali. Kita bisa mengerti ayat-ayat di dalam kitab suci itu anugerah, saudara. Tapi semua itu datang melalui Alkitab. Kita harus belajar Alkitab. Kita harus mendengar. Karena kita mendengar suara Tuhan di dalamnya. Itu suara Tuhan, saudara. Dan ketika kita mendengarnya, itu merubah kita. Transform our life.
Hidup kita makin hari makin dikuduskan. Bukan oleh doa, saudara. Bukan oleh ritual-ritual yang macam-macam. Oleh pembacaan dan pembelajaran firman. Di situ kita mengenal suara Tuhan. Dan firman itu yang menguduskan kita. Setelah kita mendengar suara Tuhan, saudara, kita mulai belajar mendengar orang lain juga. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 19-20, Yakobus berkata gini, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebagai manusia yang sudah jatuh, saudara, kita punya pergumulan di dalam mendengar. Ya, semua kita sama, saya dan saudara. Seringkali saudara kita masuk ke dalam satu pencobaan itu untuk berbicara ketika harusnya mendengar. Itu saudara. Firman Tuhan di dalam Yakobus itu menasehatkan kita untuk memperbaiki kesalahan ini di dalam diri kita. Bahwa kita harusnya cepat mendengar dan lambat bicara. Ini bukan soal saudara-saudara satu keahlian, ya, satu expertise atau skill kita dalam berbicara, saudara. Tetapi ini berkaitan dengan soal kerohanian sebetulnya. Lambat bicara, cepat mendengar ini. Ini saudara soal kerohanian yang keluar dari dosa kesombongan di hati kita. Yang bertentangan dengan kerendahan hati, saudara. Kita jadi gak bisa rendah hati mendengar orang lain. Di Amsal 18 ayat 2, saudara, dikatakan di situ apa? Orang bebal itu tidak suka kepada pengertian. Hanya suka apa, saudara? Membeberkan isi hatinya. Sekali lagi saya baca. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Artinya ngedengar orang lain, saudara, yang bisa menambah hikmat. Tetapi hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini yang sering terjadi di dalam komunikasi. Orang ini, saudara, hanya membeberkan isi hatinya. Jadi ketika dia tidak bicara pun, saudara, dia tidak benar-benar mau mendengar juga. Jadi waktu diam, orang ini pikir, apalagi yang saya mau bicara ya. Nanti selanjutnya, saudara. Jadi orang ini pasti bisa berespon terus tanpa mendengar sebetulnya. Dia tidak peduli yang orang itu bicara. Merasa bahwa perkataannya lebih penting daripada orang lain. Nah, saudara-saudara, mungkin orang tua itu bisa juga terjebak ke dalam hal semacam ini. Anak kadang-kadang, saudara, belum selesai nanya, kita sudah jawab. Gak boleh, iya kan? Saudara, saya ini orang tuamu, iya kan? Saya tahu apa yang kamu mau bicara sebelum kamu bicara. Wah, berarti dia seperti Tuhan ya, yang bisa membaca pikiran orang lain, saudara-saudara. Ini sesuatu, saudara, yang bisa membuat itu kemarahan di hati anak-anak. Itu yang dinasehatkan oleh firman Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus rendah hati mendengar orang lain. Ini bukan soal kesabaran, saudara. Tapi mendengar itu butuh apa? Kerendahan hati. Saudara, di dunia yang bising ini, kita harus belajar mendengar. Ya, bukan saja suara Tuhan, juga suara orang lain. Saudara, khususnya anggota keluarga kita sendiri. Kalau bisa mendengar, saudara, pasti ada respon. Ya, dan respon kepada firman ini, kita balik kepada mendengar suara Tuhan, saudara. Respon kepada firman ini bisa digambarkan dengan fungsi tubuh kita. Ya, saudara, bagaimana kita mendengar lalu berespon. Saudara, kalau kita itu malas menggerakin badan ya, otot kita makin gimana, saudara? Makin kaku. Itu dalil yang agak beda, saudara-saudara ya. Jadi kita itu harus justru makin rajin, saudara, menggerakkan ya otot-otot kita. Jadi kalau makin tidak dipakai, saudara, justru kita makin lemah. Iya kan? Juga seperti otak kita, saudara. Makin tidak dipakai, makin berkurang juga kemampuannya. Sama juga. Jikalau kita tidak meresponi firman yang kita dengar dengan kelakuan, saudara,
maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Itu dalilnya dari Yakobus tadi. Kita kembali, saudara. Dalam bagian ini orang-orang Yahudi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka tidak berespon, apalagi kelakuan berubah, saudara. Iya toh, mendengar saja tidak bisa. Mereka tidak bisa mendengar dan mengikut Kristus, tidak bisa. Karena apa? Tuhan bilang mereka bukan termasuk domba-domba milik Yesus. Wah, saudara. Ini urutan kalimat sangat penting. Nggak bisa dibalik nih, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata, kamu bukan dombaku, karena kamu gak percaya. Tapi kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Ayat 29, saudara. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapa tidak memberikan orang-orang Yahudi itu kepada Yesus. Saudara. Maka mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa percaya. Itu ajaran kitab suci. Tuhan Yesus bicara jelas kepada mereka seperti juga kepada kita pagi hari ini. Bahwa manusia itu di dalam kondisi alamiah dia tidak mungkin bisa datang kepada Kristus. Manusia tidak mungkin bisa percaya. Itu sebabnya saudara, siapa bisa percaya kepada Yesus itu hanya anugerah. Sekali lagi ditekankan saudara, itu kasih karunia Tuhan yang besar yang memilih kita dan memberikan kita kepada Kristus. Tidak ada pertanyaan saudara. Tidak ada mempersalahkan Tuhan kenapa tidak memilih yang lain. No. Saudara, kita bersyukur dan kita boleh dipakai Tuhan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Sehingga mereka pun bisa menikmati anugerah yang besar ini. Tetapi ini, saudara, meskipun kita tahu anugerah pemilihan orang-orang kudus ini, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk percaya kepada Dia. Tuhan berkali-kali bilang, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi tidak ada, saudara, urusannya, oh saya tidak dipilih oleh Tuhan, saya tidak diberikan Bapa. Tidak, kamu sudah mendengar Injil itu, dan kamu tidak mau percaya. Saudara, kita semua bertanggung jawab kepada pilihan kita. Kepada pikiran kita. Kepada perkataan kita. Kepada keyakinan kita. Orang-orang Yahudi itu, saudara, menjadi perwakilan orang-orang yang tidak bisa. Tidak mau bertanggung jawab. Mereka mati rohaninya, saudara. Dan Tuhan sudah memberikan bukti yang jelas siapa Dia. Jadi undangan untuk datang dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu sudah ditawarkan. Dan siapa yang datang tidak akan dibuang, saudara. Ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi tidak ada orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan lalu ditolak, saudara. Siapapun yang mau datang, tidak peduli dari latar sosial, latar pendidikan apapun, saudara, tidak mungkin ditolak. Siapapun yang datang kepada Kristus pasti diterima. Dan mereka yang datang karena anugerah Dia, maka dia dengan rela datang dengan rela. Dengan sukacita, karena mereka melihat kebutuhan mereka yang mendalam. Mereka butuh Yesus, Juru Selamat. Dan mereka berespon kepada Yesus. Mereka ikut Dia. Wah, kata mengikut ini, saudara, ditulis di dalam present tense dalam bahasa aslinya. Iya toh? Artinya mengikut ini, saudara, terus-menerus. Gitu. Mengikut di dalam iman. Jadi iman mereka yang ikut ini, saudara, bertahan. Dia taat terus mengikut Kristus. Ikut teladan Dia, ikut prinsip Dia, ikut kebenaran Dia. Yesus berkata, siapa mau ikut harus sangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut Dia. Ini yang kita kerjakan, saudara. Sebagai pengikut Kristus. Kita sadar diri tidak mampu. Kita tidak sempurna. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Dan kita terus bertumbuh, saudara, di dalam menolak diri kita, kedagingan kita. Untuk bisa mengikut Kristus. Ini konsisten, saudara. Ini karakter dari domba-domba milik Tuhan. Setelah mereka mendengar, mereka mengikut dengan setia.
Mereka ikut karena mereka mendapat anugerah. Itu Tuhan yang sudah mengerjakan terlebih dahulu di dalam hati kita. Itu pemberian Tuhan. Dan mereka yang menerimanya tidak akan kecewa karena janji Tuhan ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Waduh. Saudara nanti pulang ke rumah, tolong dibaca, dihafal ayat ini. 28. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalimat terakhir. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa, saudara. Itu hidup kekal yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang mengikut Dia. Artinya saudara, Dia memberi hidup kekal, itu hidup yang terus tidak ada kesudahannya. Hidup tanpa akhir, hidup selama-lamanya. Hidup ini adalah hidup dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dijadikan ciptaan baru. Kita diberi hati yang baru. Kita punya natur yang baru. Kita punya relasi dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Dia. Saudara, kalau kita mengenal melihat satu gambar dari NASA, saudara tahu yaitu luar angkasa itu, saudara. Itu kan diambil dari satelit yang melihat keluar angkasa, saudara. Begitu luar biasa, saudara, menakutkan itu. Itu satu pemandangan, saudara, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita pakai kekeran biasa nggak bisa, saudara. Ya itu mesti dari NASA punya yang hebat itu, saudara. Itu cahaya-cahaya ribuan banyaknya, saudara. Galaksi-galaksi. Dan itu hanya sebagian kecil saja yang kita lihat. Dan alam semesta ini bisa dilihat di layar komputer kita, saudara. Tetapi kenyataannya kan sangat besar. Bumi ini hanya kecil, saudara. Satu titik saja tidak kelihatan mungkin di situ. Di dalam begitu banyaknya, saudara, galaksi di alam semesta ini. Bagi Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya. Waduh, luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, oleh Kristus Allah menjadikan alam semesta itu. Tangan Dia itu, saudara, yang pegang domba-dombanya itu. Dia adalah Tuhan semesta Allah yang hidup. Tuhan semesta alam yang hidup itu. Dan kita mengenal Dia. Kita punya relasi dengan Dia. Kita adalah domba-domba milik Dia. Kita diberi hidup yang kekal. Hidup yang memberi kita kekuatan untuk hidup taat, mengalahkan keinginan berdosa, hidup suci. Dan hidup yang Tuhan berikan itu hidup yang terus-menerus selama-lamanya, saudara. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, tidak akan binasa ini artinya kita dijanjikan oleh Tuhan satu keamanan yang kekal. Kita tidak mungkin di dalam hidup kita, saudara-saudara, akan jatuh. Sekali kita diselamatkan, kita akan selalu selamat. Saudara-saudara, ini dari kalimat Tuhan ini. Kalimat Yesus ini memberikan kita ketenangan di dalam jiwa kita. Bahwa kita mengetahui kita selalu aman di dalam tangan Tuhan. Kristus yang telah membereskan dosa kita sekali untuk selamanya. Dan kita diberi hidup kekal. Marilah kita menikmati apa yang sudah diberikan, saudara. Yang seringkali kita tidak sadar. Yaitu mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang terus sampai selama-lamanya. Sehingga jikalau dokter memvonis kita sakit kanker, kita masih bisa bersyukur. Karena kita sudah punya hidup yang kekal itu. Amin, saudara-saudara. Orang-orang Kristen itu kadang ada yang ketakutan, saudara. Kehilangan keselamatan mereka. Kebingungan. Apakah saya sudah diselamatkan atau belum? Saudara coba ya. Kalau sendiri masih bingung diselamatkan atau belum. Saudara harus berlutut di hadapan Tuhan. Dan memohon keyakinan keselamatan itu. Karena bagaimana saudara bisa menjadi saksi Tuhan di dalam dunia jikalau sendiri belum yakin diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana saudara bisa yakin dirimu adalah garam dan terang itu.
Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa yakin dirimu adalah terang yang membawa diri, yang membawa Kristus ke dalam dunia yang gelap? Tidak mungkin, saudara. Itu sebab diri kita harus deal dengan diri. Kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Oh Tuhan tolong. Supaya saya yakin bahwa diriku sudah dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Anugerah hidup yang menyelamatkan itu. Iman yang menyelamatkan itu. Hidup kekal di dalam Kristus. Saudara-saudara, itu bukan karena kita mengerjakan sesuatu. Itu sudah diberi, itu anugerah dari Tuhan. Dan keselamatan yang kita dapat melalui iman kepada Kristus itu tidak akan pernah hilang. Itu poinnya dalam kalimat Yesus, saudara. Kita mendengar dan mengikut Kristus. Kristus berkata, aku memberikan mereka hidup kekal. Itu hidup yang kekal, yang tidak bisa hilang di dalam kesementaraan. Yesus meyakinkan kita semua pagi hari ini. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, masih kurang. Yesus tambah lagi kalimat terakhir. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Waduh, saudara. Tangan yang menjadikan alam semesta tadi. How great is our God. Jadi siapa yang bisa merebut orang percaya dari tangan Tuhan Yesus? Tidak ada, saudara. Setan tidak bisa. Guru palsu tidak bisa. Kita sendiri juga tidak bisa, saudara, merebut diri kita dari tangan Tuhan. Saudara, asuransi jiwa itu adalah untuk orang yang bisa mati. Iya kan? Tapi asuransi jiwa yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam siapa, saudara? Yesus Kristus. Itu hidup, saudara, yang tidak bisa direbut sampai selama-lamanya. Saudara, Alzheimer itu disebut satu bencana, saudara, di abad ini. Saudara tahu Alzheimer? Itu penyakit yang mengganggu daya ingat. Penyakit yang mengganggu kemampuan berpikir dan berbicara. Orang yang pertama mengidap penyakit ini tahun 1901, saudara. Dia mengatakan kepada dokter Alzheimer, saya telah kehilangan diri saya sendiri. I have lost myself. Ini menakutkan, saudara. Tetapi ini fakta yang terjadi. Ini juga bisa terjadi kepada orang-orang Kristen. Kepada domba-domba milik Tuhan, saudara. Kita tidak dikecualikan dari segala persoalan hidup, termasuk demensia. Ketika itu terjadi, saudara, orang itu tidak lagi mampu sadar diri, mengetahui siapa dirinya, tidak bisa lagi percaya atau mengerti segala sesuatu yang mereka alami. Dan pengharapan apa yang mereka miliki, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Bahkan namanya sendiri lupa, saudara. Tetapi the good news is, saudara, kita tidak berhenti. Kabar baiknya adalah di dalam kalimat Yesus tadi. Bahwa tidak akan bisa kehilangan keselamatan kita. Amin, saudara. Kita dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kita. Dia berkuasa menjaga kita. Dia tidak bisa kehilangan kita. Bukan kita yang kehilangan dia, saudara. Dia tidak bisa kehilangan kita. Dia berkata, mereka diberi hidup yang kekal. Yang tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Berarti kita yang adalah domba-dombanya sudah berada di tangan Tuhan Yesus. Dan tangannya itu tidak lemah. Saudara, Alkitab selalu bicara tangan Tuhan itu begitu berkuasa. Dia yang menjadikan alam semesta dengan tangan kanannya. Dia yang memelihara kita dengan tangannya. Saudara-saudara, kitab suci memberitahu kita. Tangan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Kadang dia sentuh, kadang tidak. So powerful. Dia menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan mata orang buta itu. Membangkitkan anak janda di Nain dari kematian. Saudara, itu tangan Tuhan kita yang memegang kita. Itu tangan yang memberi kehidupan. Itu tangan manusia karena Kristus menjadi manusia. Itu juga tangan Allah yang berkuasa karena dia adalah anak Allah yang kekal. Oh saudara, tangan itu yang memegang kita. Maka kita aman di tangan Yesus. Tidak ada siapapun, penyakit apapun yang bisa mengambil kita dari tangan dia. Puji Tuhan, saudara. Yesaya 40 menggambarkan Tuhan yang begitu berkuasa. Saya bacakan untuk saudara.
Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ia seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya. Ia menghimpunkannya di dalam tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dengan hati-hati. Dia mengukur langit dengan jengkal tangannya. Dengan siapa kamu mau menyamakan Tuhan? Itulah tangan Bapa. Yesus berkata seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itulah tangan Kristus juga. Karena Yesus berkata tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Wah, kita dipegang oleh tangan yang kekal, saudara. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kita sudah berada di tangan Tuhan. Ini bukan artinya kita tidak bisa gagal, saudara, dalam hidup ini. Hidup di dunia ini banyak pencobaan. Ya, saudara, kita dicobai setiap waktu. Ya, dari waktu ke waktu. Kita mungkin jatuh, saudara. Kita seringkali gagal mengikut Tuhan. Jadi mengikut Kristus itu bukan artinya kita tidak akan pernah jatuh. Kita semua di dalam proses seperti orang yang mendaki gunung. Saudara, kita bisa terpeleset dan jatuh. Sebelum kita bangun dan melanjutkan perjalanan kita, saudara. Itulah kehidupan Kristen. Ada terpeleset, ada jatuh. Tetapi pada intinya, saudara, kita tetap maju. Meski kadang-kadang merayap, Calvin bilang, saudara. Tapi kemajuan itu lebih baik dari kemarin. Saudara, kita tidak pernah keluar dari tangan Tuhan ketika kita terpeleset dan jatuh. Kita tetap jatuh di dalam tangan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Kita tetap ada di dalam genggaman tangan Dia, aman selamanya. Segala sesuatu di dunia ini bisa habis. Kita bisa kehilangan segala sesuatu. Kita bisa menderita kesulitan. Kita bisa jatuh sakit. Kita bisa menderita kerugian. Kita bisa kehilangan teman. Bahkan kita bisa mati. Tetapi jiwa kita tetap aman. Orang-orang kudus akan tetap bertekun di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Saudara, saya mengutip kalimat Spurgeon. Setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Kristus itu kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Sebagian kita ada matanya. Ya, sebagian kita adalah kakinya. Ya, kaki juga dibagi lagi, ada jempolnya, ada ya jari-jari yang lain. Kita punya tempat yang berbeda di dalam tubuh. Beda tanggung jawab kita, panggilan kita. Tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Lalu mungkinkah Kristus akan kehilangan anggota tubuhnya? Bagaimana Kristus bisa sempurna kalau kehilangan jari kelingking Dia? Apakah anggota tubuh Kristus bisa hilang? Tidak mungkin, saudara. Jikalau kita mempunyai iman di dalam Kristus, kita berbagian di dalam hidup Kristus. Dan kita tidak mungkin terhilang. Karena Yesus hidup, aku juga hidup. Saudara, di dalam surat Ibrani 7 ayat 25. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersyafaat untuk kita. Wah, luar biasa, saudara. Dia selalu berdoa untuk kita. Bukan kita yang kehebatan, saudara. Oh, doa saya dikabulkan. Kadang-kadang banyak kita doa salah. Saudara, justru Tuhan yang menyempurnakan. Dia tahu kesulitan kita. Dia berdoa supaya kita bertahan. Dia tahu apa yang kita alami. Dia sendiri sudah pernah turun ke bumi dan mengalaminya. Dia mengetahui apapun tentang kita. Dia tahu apa yang kita derita. Dia tahu apa yang harus Dia doakan untuk kita. Dia mendoakan supaya kita terus setia. Dan kita akan terbukti setia. Itu bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan Yesus dan apa yang telah Dia kerjakan untuk kita. Dia yang mendoakan kita. Dan doanya tidak pernah gagal. Saudara, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Dia berjanji akan menjaga kita. Saudara, setan keliling. Tetapi tidak bisa masuk. Tangan Tuhan terlalu kuat. Waktu akan berlalu, sejarah akan lewat, saudara. Tetapi kita tidak.
kita tidak akan pernah terhilang. Yesus yang datang di bait Allah itu jalan di Serambi Salomo pada perayaan Hanukah. Saat orang-orang Yahudi mengharapkan kelepasan, Dialah yang menyelamatkan. Dialah yang membangkitkan orang mati jadi hidup. Dia memberikan hidup kekal. Dia bisa karena Dia adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu anugerah besar sekali, saudara. Apakah saudara mau menerima anugerah itu? Yesus bicara dan domba-dombanya mendengar suaranya dan ikut Dia. Mereka percaya kepada Dia. Itulah yang kita butuhkan, saudara. Hanya percaya kepada Yesus. Dan kita menerima anugerah hidup yang kekal. Bagaimana kita berespon kepada anugerah ini, saudara? Apakah kita seperti orang-orang Yahudi itu? Keraskan hati, dingin, ambil batu, lempar Yesus. Bagaimana dengan kita? Jikalau ada orang yang masih ragu percaya kepada Yesus, dengar suara Dia. Ratusan tahun yang lalu, saudara, di rumah sakit Saint Bernard, di atas gunung yang tinggi itu, untuk menolong para pengembara, saudara, yang jalan-jalan. Di atas rumah sakit itu tuh ada lonceng, saudara. Jadi saat badai dan salju turun, biarawan itu pukul lonceng itu, saudara. Teng, keras di atas itu. Sehingga pengembara-pengembara di daerah itu, saudara, yang sudah tidak bisa lihat jalan, itu bisa dengar. Dan dia tahu jalan ke rumah tempat perlindungan itu. Kalau saudara hari ini belum kenal Yesus, atau ada yang masih ragu diselamatkan atau belum, dan saudara mendengar Dia, suara Yesus itu, datanglah kepada Dia. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Sudahkah saudara berada di dalam tangan Dia? Domba-dombanya mendengar suaranya dan mengikut Dia. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Yesus Kristus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.